pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran lolos dan layak jika kita uji dengan menggunakan ilmu sains, ilmu pengetahuan dan teknologi modern? Tentu saja Al-Quran lolos. Al-Quran sangat layak dan bisa diuji dengan ilmu pengetahuan teknologi modern. Mari kita lihat faktanya. Faktanya banyak penelitian modern, penemuan modern yang ditemukan baru-baru ini dan hanya bisa diteliti, ditemukan dengan alat-alat teknologi canggih kekinian. Ternyata sudah lebih dulu ditulis Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Mari kita lihat beberapa fakta yang terjadi. Hingga 100 tahun yang lalu, banyak orang meyakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta. Lalu, pada tahun 1927, muncullah teori Big Bang dari seorang astronom bernama George Lemaitre dari Belgia. Dia mengatakan bahwa dahulu kala alam semesta dimulai hanya sebagai satu titik atom yang sangat kecil. Hal ini diperkuat presentasi Albert Einstein bahwa alam semesta adalah kekuatan yang mengembang, tumbuh seperti balon. Fenomena ini ternyata telah disebutkan di dalam Al-Quran yang muncul berabad-abad sebelum terungkapnya teori Big Bang. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup? Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Kemudian penemuan yang berikutnya, pada tahun 1609, seorang ilmuwan Jerman bernama Johannes Kepler juga mengungkapkan teorinya yang disebut astronomia nova. Dalam teorinya, planet-planet di tata surya tidak hanya berputar di garis edarnya, namun juga berputar pada porosnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 33, jika matahari dan bulan beredar di garis edarnya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ada fenomena unik yang ditemukan di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik belum lama ini, yaitu dua air laut yang tidak menyatu. Ketika dua lautan ini bertemu, tetapi airnya mempertahankan sifat individunya masing-masing, seperti suhu, warna, dan kepadatan. Ternyata fenomena ini sudah lebih dulu ditulis di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman 19:20. Dan dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kemudian fenomena lain, pada pertengahan tahun 1990 ada seorang ahli geologi asal Rusia, yaitu Anatol Zbagovic, dan seorang ilmuwan dari Amerika Serikat bernama Yuri Bogdanov, yang kemudian mereka meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut dengan kapal selam khusus sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami. Dan ternyata mereka menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta ini sebenarnya telah disebutkan di dalam Al-Quran 1.400 tahun yang lalu. Firman Allah di dalam surat At-Tur ayat 6. Dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Bukan hanya itu saja, banyak kata-kata di dalam Al-Quran ternyata disebutkan secara berpasang-pasangan, dan ini merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Kata dunia dan akhirat masing-masing disebutkan 115 kali. Kata setan dan malaikat masing-masing disebutkan 88 kali. Kata neraka dan surga masing-masing disebutkan 77 kali. Kata zakat dan berkah di dalam Al-Quran masing-masing disebutkan 32 kali. Kata perempuan dan laki-laki masing-masing disebutkan 23 kali. 23 ditambah 23 ini adalah 46. Dan 46 ternyata ini adalah angka yang merupakan jumlah kromosom, yang diantaranya 23 berasal dari ayah dan 23 berasal dari ibu. Selain itu, Al-Quran memiliki keajaiban berupa rasio yang sebanding dengan fakta yang ada. Di dalam Al-Quran, kata bar atau laut disebutkan 32 kali. Sedangkan kata al-bar yang berarti bermakna daratan disebutkan 13 kali. Yang jika dijumlahkan semuanya menjadi 45. Bagian untuk laut adalah 32 dibagi 45 atau sebesar 71,11%.
Sementara itu, daratan sebesar 13 dibagi 45, atau dengan kata lain sebesar 28,22%. Ajaibnya, ternyata perbandingan antara keduanya menunjukkan proporsi yang sebenarnya antara lautan dan daratan di bumi ini berdasarkan perhitungan sains modern. Dengan melihat fakta yang ada, dengan menyaksikan begitu banyak fenomena yang sudah kita saksikan baru saja, dan itu baru sebagian fenomena di antara banyak fenomena yang lain yang sudah lebih dulu ditulis Al-Quran, maka kita bisa semakin yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun bahwa tidak mungkin Al-Quran buatan manusia. Mustahil Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad, dan pasti Al-Quran adalah karya Sang Pencipta. Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Karena begitu banyak fenomena modern yang hanya bisa diteliti, dikaji baru-baru ini dengan menggunakan teknologi paling canggih, ternyata sudah lebih dulu ditulis Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Maka jika sudah kita tunjukkan begitu banyak fakta, fenomena yang begitu membuat kita kagum, dan ternyata sudah ditulis di dalam Al-Quran, ketika kita masih meragukan tentang Al-Quran, butuh bukti apa lagi untuk meyakinkan kita agar kita benar-benar yakin bahwa Al-Quran ini adalah karya Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka jika saat ini kita sudah yakin dengan Al-Quran, karena kita sudah uji dengan uji dari sisi kandungan syairnya yang begitu indah, luar biasa, dan kita uji saat ini melalui fenomena modern yang selaras dengan ilmu pengetahuan teknologi modern, maka ketika kita sudah yakin bahwa Al-Quran bisa kita jadikan petunjuk hidup kita, bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, maka sekarang kita bisa tanyakan kepada Al-Quran, apa tujuan hidup kita sebenarnya? Nah, ketika kita mengkaji Al-Quran, maka kita bisa temukan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita bicara soal ibadah, makna ibadah tentu luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, kemudian puasa, zakat, membaca Al-Quran, umroh dan haji saja. Yang itu semua adalah ibadah mahdhah. Tetapi ada juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang pada dasarnya bukan sebagai sebuah bentuk ibadah, tetapi kemudian bisa kita niatkan menjadi sebuah ibadah, asalkan niatnya lurus karena Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti bekerja, kemudian makan, minum, bahkan hingga aktivitas tidur kita ini bisa menjadi sebuah sarana ibadah. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah aktivitas kita selama ini sudah kita jadikan sebagai sebuah sarana ibadah? Sehingga setiap lelah kita, setiap kegelisahan kita, kegundahan hati kita, tangisan kita, entah itu karena galaunya hati atau karena entah caci maki dari orang-orang yang terdekat, baik itu tetangga, teman sekantor, bahkan saudara sendiri, bahkan barangkali orang tua dan mertua. Kata-kata mereka mungkin menyakitkan, tetapi ingatlah bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini bisa kemudian kita jadikan sebagai sebuah sarana ibadah yang akan terus mengalirkan amal ibadah kebaikan bagi kita yang bisa mensikapinya dengan positif, bagi kita yang bisa menjadikan setiap detik kehidupan ini sebagai sarana untuk bisa sebanyak-banyaknya meraih cinta dan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya, bagi ayah bunda, untuk terus meluruskan niat, menjadikan setiap detik perjalanan hidup kita, menjadikan setiap aktivitas hidup kita sebagai sebuah sarana ibadah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.